Jadi memang kalau kita bicara tentang sekolah saat ini, sekolah itu kan satu lembaga yang formal ya. Sudah sangat demokratis ya terkait pendidikan saat ini. Ya. Ada satu kejadian-kejadian di sekolah yang mana ada satu kejadian misalkan kriminalisasi. Menurut Bapak, apakah sistem pendidikan kita ini saat ini sudah berhasil membentuk generasi yang kritis, berani dan peduli terhadap proses demokrasi? Bawaslu Boyolali bicara demokrasi bersama mitra kami stakeholder Boyolali, stakeholder Boyolali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di podcast Bawaslu Kabupaten Boyolali, di mana podcast ini akan mengulas seputar dunia kepemiluan, partisipasi masyarakat dan juga terkait dengan pendidikan politik di Kabupaten Boyolali. Podcast ini dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kita akan mengangkat suatu tema yang mungkin sangat-sangat relevan untuk saat ini, yaitu dengan tema bangku sekolah sebagai pondasi demokrasi bangsa. Karena sejatinya demokrasi ini tidak hanya dibangun di saat tahapan pemilu saja. Jadi ada hal yang lebih penting, bahwa demokrasi ini juga dimulai dari bangku sekolah, di mana nanti kita diajarkan di ruang-ruangan pendidikan untuk kita bisa berdiskusi, kita belajar, kita bisa menghargai perbedaan pandangan seperti itu. Dan di hari ini, di kesempatan yang baik ini, kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Bram Mastia, MPD. Beliau ini adalah direktur di Bram Institute. Ya. Juga pengajar pasca sarjana UNS. Ya. Itu. Beliau ini seorang akademisi yang memiliki perhatian besar terhadap penguatan karakter, pendidikan demokrasi, serta pembentukan generasi muda yang kritis dan berintegritas. Selamat datang di podcast Bawaslu. Gimana ini kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Ini salam dulu buat pemirsa sahabat Bawaslu. Ya. Di kesibukannya apa ini, Pak? Ya, saya saat ini sebagai pengajar, otomatis juga mengajar, ya riset dan pengabdian masyarakat, di samping barangkali kegiatan-kegiatan yang lain yang sekiranya bagaimana kita berupaya untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama gitu. Kalau Bram Institute ini bergerak bidang apa ini, Pak? Bram Institute ini selama ini kita bergerak pada bidang terutama pendidikan. Ya, proses-proses penyadaran publik begitu. Dan ada memang sudah kemarin beberapa aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan. Salah satunya kita mengadakan satu acara bedah buku, buku yang baru. Sangat-sangat luar biasa. Baik, Pak, kita ke diskusi kita pada kesempatan siang hari ini, Pak. Ya. Apabila demokrasi itu dimulai dari kesadaran, apakah bangku pendidikan khususnya sekolah dapat disebut sebagai ruang pertama lahirnya nilai-nilai demokrasi? Bagaimana menurut Pak Bram? Ya, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi memang kalau kita bicara tentang sekolah saat ini, sekolah itu kan satu lembaga yang formal ya, di mana di situ kemudian diajarkan banyak hal dan nafas pendidikan tentu ada di situ begitu. Nah, meskipun itu wilayah formal, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sesungguhnya dalam kehidupan itu kan dimulai memang dari bangku sekolah ya. Sekolah mengajarkan tentang bagaimana etika, bagaimana membangun moral, bagaimana membentuk karakter di situ. Nah, disitulah kemudian
sekolah ini menjadi satu lembaga yang memang didesain untuk bagaimana melahirkan luaran-luaran begitu, luaran-luaran. Jadi produk-produk yang mana nantinya ketika lulus di bangku sekolah itu bisa diaplikasikan di dalam masyarakat, yang tentunya ketika saat di masyarakat ya mereka mencoba untuk apa yang sudah dipelajarinya itu menjadi satu landasan dasar ketika nanti itu dibawa ke dunia kehidupan yang sesungguhnya begitu, Mas. Ya. Oke, jadi menjadi landasan ya Pak ya, untuk pendidikan formal itu ya. Ya. Oke. Selanjutnya Pak, sejauh mana sekolah hari ini benar-benar menjadi laboratorium demokrasi, bukan hanya tempat belajar teori tetapi juga ruang praktek menghargai perbedaan pendapat dan membangun kepemimpinan yang sehat. Bagaimana ini Pak menurut Pak Bram? Saya kira di era sekarang, di periode pemerintahan saat ini, saya kira sekolah dalam kacamata saya lebih terbuka begitu ya. Sekolah itu lebih terbuka. Jadi kalau dulu sifatnya doktrinasi begitu. Nah sekarang sekolah itu lebih demokratis menurut saya. Kalau dalam kacamata demokrasi, sekolah sekarang lebih demokratis. Meskipun ada dinamikanya. Contoh begini, ada satu kejadian-kejadian di sekolah yang mana ada satu kejadian misalkan kriminalisasi itu kemudian terjadi begitu ya. Nah, proses kriminalisasi itu kemudian tidak langsung ditindaklanjuti oleh aparatus penegak hukum gitu. Tetapi ada satu upaya untuk bagaimana ketika ada ketidakidealan itu dalam dunia pendidikan, maka diselesaikan terlebih dahulu melalui melalui restorasi justice misalkan gitu ya. Jadi ketika siswa itu nakal misalkan begitu ya, itu memukul misalkan begitu, itu tidak langsung diselesaikan secara hukum, tapi coba untuk didialogkan terlebih dahulu. Dan sekarang ini sudah dibangun ke sana, terutama kalau dalam aspek regulasi siswa ini didorong untuk bagaimana mereka itu membangun satu dialektika seperti itu. Itu Mas ya. Jadi itu terkait dengan misalnya seperti merdeka, kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka. Seperti itu juga berarti itu juga ada pengaruhnya ya. Ya, meskipun sekarang kurikulumnya sudah berganti. Berganti lagi ya. Oke. Selanjutnya Pak Bram, dalam pandangan akademik, seberapa besar pengaruh kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan terhadap kualitas demokrasi dan kesadaran politik masyarakat? Ya, saya kira sangat signifikan lah. Dunia pendidikan meletakkan dasar siswa, mereka yang kemudian ke depan akan turun ke masyarakat itu, mereka terlebih dahulu diajarkan di situ, diajarkan tentang selain ya kan ada tergantung program studinya tergantung program studinya, tetapi ada yang namanya upaya-upaya tentang misalkan pembentukan karakter dan lain-lain sebagainya, seperti itu kan ada. Nah di situ kemudian siswa atau mahasiswa begitu siswa, kalau saya kan mahasiswa begitu, itu memang dipersiapkan betul untuk mereka itu siap ketika nanti itu turun ke masyarakat. Nah terkait dengan demokrasi, saya kira era sekarang ini lebih terbuka. Jadi pertama misalkan terkait dengan beberapa kebijakan-kebijakan itu, saran masukan kepada pemerintah itu saat ini pemerintah lebih banyak mendengar, lebih banyak mendengar, sehingga saran dan masukan itu ditampung kemudian menjadi bahan bagi pemerintah untuk kemudian direproduksi lagi untuk diperbaiki begitu itu. Nah artinya ini ada sense
dari pemerintah untuk bagaimana memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia saat ini, yang begitu itu Mas. Nah itu menjadi sebuah satu refleksi bahwa demokrasi itu kan tidak hanya ketika kita pemilu saja, begitu ya, tetapi dalam bangku sekolah pun ada satu gagasan-gagasan ketika barangkali kurikulum sebelumnya itu untuk saat ini kurang relevan, kemudian ada satu dialog begitu, kemudian ada perubahan-perubahan yang mana itu perlu diperbaiki lagi, yang itu diakselerasikan dengan perkembangan zaman saat ini. Ini contoh begitu. Jadi sudah sangat demokratis ya terkait pendidikan saat ini. Selanjutnya Pak Dr. Bram, menurut Bapak apakah sistem pendidikan kita ini saat ini sudah berhasil membentuk generasi yang kritis, berani dan peduli terhadap proses demokrasi? Sebagai contoh mungkin di bidang pemilu seperti itu. Ya, saya kira pasca reformasi, kita kelompok-kelompok akademis, saya kira ada satu kesadaran kita berbenah bahwa demokrasi merupakan satu pilihan kita, untuk bagaimana Indonesia ini bisa berkembang lebih maju begitu ya. Nah, beberapa partisipasi yang sudah dilakukan, contoh misalkan begini, bagi dosen misalkan begitu, bagi dosen banyak mereka turun ke gelanggang ketika mereka menjadi panitia seleksi komisioner, entah itu KPU, Bawaslu, selalu senantiasa melibatkan kelompok-kelompok akademis. Kenapa seperti itu? Biasanya aspek integritas, etika dan lain-lain sebagainya itu kan menjadi sebuah pegangan begitu ya. Kami dari kelompok-kelompok akademisi, apa sih hal yang menurut kita itu penting begitu ya, penting dalam proses penyelenggaraan demokrasi, yaitu salah satu adalah pemilu begitu. Apa sih yang paling penting? Itu integritas. Itu kan menjadi satu kunci begitu ya. Nah, ketika kita itu memilih calon-calon penyelenggara komisioner yang punya integritas tinggi, saya kira kita berharap ke depan itu proses demokrasi juga akan berjalan baik, berjalan fair, misalkan begitu itu. Nah, kalau misalkan wilayah guru misalkan begitu itu, guru juga bisa kan berpartisipasi, misalkan apakah menjadi penyelenggara pemilu misalkan pada level kabupaten, TPS misalkan begitu. Saya kira mereka memiliki ketokohan-ketokohan memiliki ketokohan-ketokohan, sehingga ketika mereka itu memiliki ketokohan, mereka menjadi panutan, dan mereka juga orang-orang yang kira-kira itu tidak menginginkan berjalan fair, mereka juga akan segan juga karena mereka ada di wilayah-wilayah ketokohan itu, ada di situ begitu itu ya. Termasuk misalkan mahasiswa misalkan begitu, itu juga berpartisipasi dalam proses kepemiluan. Misalkan teman-teman mahasiswa menjadi pengawas independen misalkan begitu ya. Nah, dalam menjadi pengawas independen, nah mereka juga terlibat di situ, idealisme mereka, dan mereka kan serius begitu. Keberanian mereka, kemurnian mereka, kemudian spontanitas mereka, dan kegigihan mereka, dan idealisme mereka, saya kira itu bagian yang bisa menjaga demokrasi agar tetap berjalan dengan baik. Saya kira begitu di dunia pendidikan, Mas. Ya, Pak Bram ini sudah sering kali jadi tim sel ya Pak ya, untuk KPU, Bawaslu ya Pak ya. Sudah sangat paham ya Pak untuk seluk-beluknya penyelenggara ya Pak ya. Selanjutnya Pak, ini dalam konteks pengawasan partisipatif, karena di Bawaslu ini kan sekarang lebih mengedepankan pencegahan dengan pengawasan partisipatif yang seperti Pak Bram sampaikan tadi, mahasiswa bisa berperan itu. Menurut Pak Bram, bagaimana peran dosen, guru, dan juga mahasiswa agar dapat diperkuat, agar mereka ini tidak hanya menjadi penonton tapi juga menjadi penjaga demokrasi, Pak? Ya, saya kira tadi yang saya sampaikan tadi itu merupakan satu uraian yang
yang misalkan kita pilah-pilah bagaimana peran dosen, peran guru, peran mahasiswa begitu. Nah sekarang justru yang menjadi tantangan kita adalah partisipasi mereka, apakah hanya sampai kepada momen-momen itu saja. Saya kira tidak pada momen-momen pesta demokrasi itu saja. Tetapi bagaimana sepanjang sebelum pesta demokrasi itu dilakukan, mereka kemudian turun ke bawah, menyuarakan sebuah gagasan-gagasan dan membangun kesadaran masyarakat saat ini. Saya kira begitu, dan inilah tugas kita bersama, tidak hanya dari kelompok-kelompok akademisi saja, tapi tugas kita bersama untuk bagaimana kita itu secara bersama-sama dan secara simultan untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi saat ini, begitu Mas. Ya Pak, tidak berperan tidak hanya saat pemungutan suara saja. Misalkan begini, ketika nanti ada hasilnya, kemudian ada wakil yang sudah terpilih, misalkan begitu itu, dan mereka kurang aspiratif, misalkan begitu. Nah ini perlu diberi masukan begitu. Kalaupun ada hal yang kurang, saya kira perlu ditambahkan oleh mereka. Saya kira suara-suara mereka, dan kalau yang bersuara itu adalah yang memilih, kan berbeda kan, yang berbeda. Nah itulah yang harusnya mereka itu tidak hanya lepas tangan ketika pada proses demokrasi selesai, tapi mereka juga ikut bagaimana mengawasi proses selama 5 tahun, kurun 5 tahun ini. Saya kira itu satu bentuk kesadaran yang harus kita bangun, baik kelompok-kelompok akademisi maupun masyarakat kita secara keseluruhan. Selanjutnya Pak, ini jika Bapak diberi kesempatan untuk merumuskan suatu kebijakan pendidikan nasional untuk memperkuat demokrasi, kebijakan apa Pak yang paling mendesak untuk diwujudkan ini? Saya melihat begini, dalam dunia pendidikan yang kemudian dikorelasikan dengan demokrasi Jadi menurut saya bahwa di era saat ini ideologisasi pendidikan itu saya kira itu perlu begitu ya. Saya kira itu perlu, yang tentu ideologi itu harus beraraskan pada local wisdom keindonesiaan kita. Saya kira itu harus senantiasa dibangun, karena bagaimanapun era saat ini dengan banyak berkelindannya ideologi lain seperti itu, termasuk kekuatan-kekuatan lain yang mencoba bagaimana melakukan infiltrasi dalam dunia pendidikan, misalnya, itu kan perlu kita antisipasi. Nah oleh sebab itu harapannya tentu bicara tentang pendidikan itu, bagaimana pendidikan kita itu mampu membangun nafas keindonesiaan. Membangun nafas keindonesiaan dalam melahirkan demokrasi Pancasila yang sesungguhnya. Kita itu kan seringkali mudah mengadopsi mungkin bagaimana negara lain dalam demokrasi, tetapi kemudian kita lupa untuk flashback terhadap situasi dan kondisi maupun historis dari Indonesia yang sesungguhnya, apa yang sesungguhnya dibutuhkan dalam dunia pendidikan dan apa yang dibutuhkan dalam membangun demokrasi di Indonesia, kan begitu itu. Nah saya kira pendidikan ini menjadi satu fondasi utama, bagaimana membangun demokrasi yang baik. Saya kira itu, Mas. Seperti itu, Pak. Pak. Itu mungkin pertanyaan terakhir, dan mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Bramastya. Monggo dipersilahkan, Pak. Mungkin saya hanya menyampaikan begini. Jadi
pendidikan sekarang ini perlu menjadi satu pencerah ya, satu pencerah begitu di tengah berkelindannya ideologi-ideologi yang sekarang itu ada di Indonesia saat ini. Nah, oleh sebab itu kita harus kembali kepada nafas keindonesiaan kita dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebinekaan kita. Saya kira itulah pendidikan yang kemudian akan melahirkan demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Oke, sangat luar biasa. Oke, Pak Bram, terima kasih telah hadir di podcast Bawaslu pada kesempatan hari ini. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu kembali dengan topik-topik yang mungkin lebih menarik lagi ya Pak Bram ya. Ya, terima kasih. Sahabat Bawaslu, mungkin demikian kiranya diskusi kita pada kesempatan hari ini. Banyak hal yang disampaikan oleh Pak Dr. Bramastya terkait dengan filosofis demokrasi yang dihubungkan dengan filosofis pendidikan, dan saya yakin bahwa sahabat Bawaslu di rumah akan sangat banyak mendapatkan pencerahan-pencerahan, juga gagasan-gagasan baru yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Bramastya, dan mungkin sahabat Bawaslu ke depan bisa menonton kembali podcast-podcast Bawaslu di kesempatan yang akan datang. Mungkin demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raih partisipasi untuk jaga demokrasi, bersama-sama kami Bawaslu Boyolali.